Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita simak dulu statement dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Ya, saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi itu. Baik dari intelijen di BIN, di BAIS, mengenai keamanan, di kepolisian, BIK, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Ya, kita simak tadi pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa data-data yang masuk ke beliau setiap hari, mau data dari lembaga negara manapun, itu adalah makanan sehari-hari dan tidak ada tampaknya di sana sesuatu yang bersifat ilegal. Dan tadi disampaikan Bang Boni juga bahwa maksud Pak Jokowi mengatakan hal tersebut memiliki data berkaitan dengan parpol untuk menjaga stabilitas politik. Itu tadi yang saya tangkap dari Bang Boni. Bagaimana dengan Bang Faisal bahwa ini tidak ada yang salah kok, ini adalah sesuatu makanan lumrah, kalau orang tiap hari makan nasi ya wajar gitu. Begini, saya mau bicara sebagai rakyat biasa dan naluri saya sebagai aktivis yang berhubungan dengan yang namanya intelijen, alat-alat kekuasaan lah. Kalau pandangan Bang Boni itu kan saya nggak bisa bantah. Karena satu pandangan yang visioner, yang bisa dialamatkan kepada satu kepemimpinan presiden yang ideal. Tapi dalam konteks Jokowi, dan kita melihat realitas 1 tahun ini kan, pola hubungan dia dengan partai politik. Jokowi dalam konteks membuka laporan intelijen itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan dia ingin memastikan soliditas partai yang ada di lingkaran kekuasaan. Gerindra, Golkar, PAN. Untuk tidak keluar dari cengkraman kekuasaan Jokowi. Maka isu yang dia lempar keluar itu lebih ditafsirkan politik. Dalam rangka untuk mengawasi, memastikan, mengarahkan bahwa jangan macam-macam. Kita sudah punya satu sikap politik untuk menyongsong 2024. Maka Prabowo harus didukung solid oleh partai-partai di lingkaran kekuasaan. Sebentar, munculnya nama Gibran itu kan perbincangan. Jangan dianggap tendensius pribadi, saya tidak. Tapi pada dimensi lain juga kita begini Mbak Tisa. Sebenarnya orang semua bertanya apa motivasi. Dan semua orang di media sosial menjawab ini motifnya politik. Kalau motifnya politik biarkan rakyat dengan imajinasinya, dengan kalkulasinya. Jadi hal-hal yang bersifat pola hubungan presiden dengan lembaga intelijen yang rutin untuk mengevaluasi ancaman, kebutuhan negara, kita tidak penting untuk membahas itu. Itu sesuatu yang normatif. Hanya ini kan tahun politik. Hampir berapa hari lagi kan masuk penetapan calon presiden dan wakil presiden. Nah kemudian di sana juga muncul, jangan-jangan ini juga teror kepada Teguh Umar, karena sejauh ini kan kelihatan PDIP itu ingin menarik Golkar, ingin menarik PAN. Sehingga mungkin bahasa ini juga untuk meneror PDIP. Bahwa jangan macam-macam. Saya juga mendengar di internal partai PDIP misal, ada perbincangan di ujung-ujung, bisa saja Golkar dengan PAN ini pergi meninggalkan Prabowo. Kemudian di partai pendukung Anies Baswedan dan Caimin, itu juga mengamati. Jangan-jangan pernyataan presiden ini juga mengirim pesan untuk menjegal. Jadi bahasa ini nggak bisa dilihat sederhana, tidak bisa dipahami secara teoritis. Dalam pandangan-pandangan akademis, kita buka saja interaksi politik di lingkaran kekuasaan, dinamika di masyarakat dan kemudian momentumnya. Maka bisa kita simpulkan, Presiden Jokowi kalau tidak ingin rakyat resah dengan pernyataan ini, segera buka saja. Jangan dimaksud memahami apa-apa saja di dalam internal partai. Tapi tadi kita sudah mendengar loh statement dari Pak Jokowi bahwa mendapatkan data tersebut. Dia harus buka. Dia harus buka, ini loh data dari BIN, ini loh dari Mabes, ini loh dari BAIS. Bahwa di internal partai ada ancaman apa yang dimaksud. Kalau dia tidak buka, orang tapi kalau bisa. dibuka kan itu confidential Bang. Enggak juga. Nggak bisa dong itu dibuka-buka bukan dokumen yang Bang. penting. Kecuali menyangkut teroris, kejahatan nah ini soal korupsi. buka-buka data tadi, Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa ini makanan saya sehari-hari terima data. Itu kesombongan, itu bahasa Bang kesombongan. Faisal tadi mengatakan bahwa datanya dibuka saja. Nah dari pengamat intelijen sebaiknya bagaimana? Jadi gini, masyarakat berhak tahu, tapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa?
biasanya kalau di negara demokratis itu melalui DPR, melalui wakil rakyat, di dalam satu komisi, ada subkomisi lagi yang dinamakan Komisi Intelijen. Pak Jokowi sudah menyampaikan hal tersebut, seharusnya DPR ini segera meminta keterangan. Khususnya di Komisi Intelijen, di subkomisi 1 dan juga di Komite Intelijennya, ada di situ. Nah, bisa meminta keterangan, bahkan bisa memanggil. Hal seperti ini juga kadang terjadi juga di negara demokratis. Amerika pernah ada suatu kepala intel yang kekuasaannya sangat besar sekali, namanya Edgar Hoover. Dia kepala FBI. Cuman konteksnya waktu itu apa? Perang dingin. Karena perang dingin dia sangat agresif sekali memeriksa, memanggil, dan mengintimidasi masyarakat sipil di Amerika pada waktu itu. Kemudian ada satu peristiwa lagi yang berakhir kepada mundurnya seorang presiden. Ya, ini Presiden Nixon. Presiden Nixon melakukan kegiatan mata-mata. Dia melakukan penyadapan. Tahun 72. 72 dia memata-matai partai politik lawannya, Demokrat, di dalam satu gedung ya, yang kemudian terkenal dengan nama skandal Watergate. Akhirnya apa? Ujungnya adalah DPR Amerika merekomendasikan untuk melakukan impeachment. Sebelum impeachment, Nixon mengundurkan diri. Nah ini, kalau di negara demokrasi maju ini udah jadi suatu skandal besar ini seperti ini. Memerintahkan atau nggak memerintahkan, dia udah menjalani ini gitu loh. Udah terjadi yang namanya proses pemata-mataan terhadap partai politik. Tapi kan wajar Presiden mendapatkan informasi tadi disampaikan juga. Informasi ada, namanya laporan harian itu selalu ada, selalu masuk. Nah hanya sekarang rekomendasi dari laporan harian itu apa? Dan bagaimana cara mendapatkan informasinya, itu juga penting. Informasinya tadi seperti saya bilang, bisa diperoleh dari open source, bisa didapat dari covered action. Ya. Covered action apa yang dilakukan? Bisa penyusupan, bisa melakukan penggalangan, bisa penyadapan dan lain sebagainya. Kalau itu yang dilakukan, melakukan covered action, itu sah pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, silakan Bang Boni. Ya, saya kira satu hal yang pasti bahwa semua informasi yang masuk dalam seluruh proses, pada saya tahu itu, proses kerja komunitas intelijen kan untuk mempengaruhi kebijakan, public policy kan. Nah, tentu saja Presiden dan institusi-institusi yang relevan rutin melakukan itu karena negara hanya bisa berfungsi dengan cara kerja begitu. Nah, saya kira kita tidak sedang mendiskusikan proses normatifnya kan, tapi kita bicarakan soal pesan Presiden apa dan kita mau kemana dengan omongan Presiden. Saya sih memetik satu dari statement Pak Presiden tadi di dalam tayangan itu, dia menyebut kata aliran dana. Ya. Artinya bahwa ada informasi yang berkaitan dengan aliran dana ke partai politik. Nah itu yang mestinya terus digali kan. Nah biasanya informasi itu pasti langsung berkaitan dengan tindakan ya. Tidak hanya kebijakan, bisa langsung tindakan. Artinya bisa menjadi informasi yang menggerakkan institusi untuk bekerja. KPK lah, kepolisian lah, kejaksaan dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah, apakah semua informasi lalu kemudian harus dieksekusi? Karena enggak. Karena proses politik sekali lagi harus menjaga yang namanya keseimbangan. Jadi tidak semua memang harus ditumpahkan. Namanya menjaga keseimbangan. Nah pasti Presiden juga ada di ruang itu. Dia ingin menjaga keseimbangan, maka dia tidak mau semua kotak besar Pandora ini dibukakan. Nah, tapi Presiden mau mengingatkan bahwa kalau ada partai ke depan salah langkah mungkin dalam perspektif beliau yaitu ingin mencurangi kepentingan negara, ya dia akan buka itu. Kurang lebih begitu tafsir saya. Karena Pak Jokowi yang saya kenal tidak pernah menyampaikan sesuatu tanpa pesan yang lebih dalam. Oke. Ada tidak partai politik yang diuntungkan? Saya tidak agak berbeda dengan saudara saya Faisal. Saya kira omongan Presiden tidak mengarahkan kepada satu partai, apalagi kepada PDI Perjuangan itu tidak mungkin. Ya, tetapi itu omongan yang kan umum. Partainya yang mana? Kita tanya Presiden. Dan atau kita akan lihat kalau tidak ada perubahan dari omongan Presiden, apakah ada partai yang juga akan ditegur atau dipanggil atau justru diproses elitnya. Saya kira itu semua masih menjadi misteri lah. Tetapi sekali lagi omongan Presiden ini kan bagian dari
dialektika di dalam proses demokrasi. Seorang pemimpin juga boleh dia berbincang seadanya. Ini kan perbincangan seadanya. Ya mungkin menjadi rumit karena itu muncul dalam sebuah kondisi atau iklim politik yang lagi kurang sesuai. Nah itu di situ saya kira maksud saya kalau tidak ada motif dan tujuan yang lebih besar, tentu presiden akan dianggap kurang bijak di situ. Tetapi saya yakin bahwa pasti pesannya besar nih, kepentingan besar, sehingga beliau akan tetap bijak. Pemirsa, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh narasumber kami tadi bahwa ada sudut pandang yang berbeda, begitu pemikiran yang berbeda-beda. Nah, mungkin nanti juga akan ada suara dari teman-teman mahasiswa mengenai topik yang kita perbincangkan. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kami juga berupaya untuk mengundang pihak dari partai politik. Tapi sayang sekali tadi dari pihak partai politik yang kita undang dalam kondisi kurang fit, yaitu ada Bang Immanuel Ebenezer. Kemudian kami juga terus berusaha pemirsa untuk mengundang perwakilan dari KSP. Tapi sampai dengan saat ini belum ada perwakilan dari KSP yang bisa memberikan keterangannya kepada kita di program 2 Sisi ini. Kami kembali sesaat lagi.